Halo, selamat datang di channel Someso. Kalian pernah nggak bersekolah di sekolah yang dulunya sekolah khusus cewek, tapi karena kebijakan baru dari kepala sekolah yang baru, berubah menjadi sekolah campuran. Kemudian, seluruh kelas kalian diisi oleh siswa cewek, cuma kalian sendiri cowok di kelas itu. Pernah nggak? Gimana rasanya? Mantap? Seru? Bikin adem? Tapi bagaimana semua rasa kegembiraan itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Bersekolah di sekolah yang dulunya bekas sekolah cewek tidak lebih hanyalah sebuah penindasan terhadap kaum cowok. Anime yang akan saya bahas kali ini berjudul Prison School, sebuah anime yang rilis pada musim panas tahun 2015. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Semuanya berawal dari sekolah asrama bernama Akademi Hachimitsu. Dulu, sekolah ini adalah sekolah khusus cewek, tapi karena pergantian ketua yayasan, sekolah ini menerapkan kebijakan baru, yaitu diperbolehkannya siswa cowok untuk mendaftar. Di saat penerimaan murid baru, hanya ada 5 cowok yang mendaftar dan diterima. Kelima cowok itu adalah Takehito Morokuzo, bisa dipanggil Gakuto, Shingo Wakamoto, bisa dipanggil Shingo, Kiyoshi Fujino, bisa dipanggil Kiyoshi, Joji Nezu bisa dipanggil Jo, dan terakhir Reiji Ando bisa dipanggil dengan sebutan Andre. Mereka berlima sudah menghabiskan beberapa hari di sekolah, tapi entah kenapa semua cewek menjauhi mereka semua. Dan pada suatu malam, mereka mengutarakan keinginan terdalam mereka, yaitu untuk melihat tubuh telanjang cewek. Karena didorong oleh hawa nafsu yang sudah tidak terbendung lagi, mereka berlima memutuskan setuju untuk mengintip ke kamar mandi cewek dan merekamnya. Dan itu adalah awal di mana mereka melakukan kesalahan paling fatal dan awal bencana dimulai. Anime Prison School adalah anime yang memiliki genre komedi ecchi. Ecchi yang diberikan adalah ecchi garis keras, dan joke yang dilontarkan juga joke-joke kotor. Daripada menyebut ini sebagai anime ecchi, so lebih condong menyebut ini sebagai anime jorok. Kenapa tidak? Semua masalah yang terjadi tidak salah lagi adalah salah Kiyoshi Fujino yang tidak sengaja melihat Hana sedang buang air kecil. Karena masalah ini akan merambat di cerita selanjutnya, dan ya, hal ini juga akar dari segala akar bencana buat Kiyoshi ke depan. Kalau dari segi cerita Prison School bisa saya katakan cukup bagus, begitu kompleks dan mudah dipahami. Kesalahpahaman yang diberikan juga membuat ketawa. Contohnya seperti kesalahpahaman Kiyoshi dan Gakuto yang dianggap pasangan gay. Atau di saat Kiyoshi menerangkan kepada kepala sekolah tentang Oshiri. Kalian yang tidak menyukai jokes kotor mungkin akan menganggap anime ini aneh dan sebagainya. Tapi menurut So, ini anime benar-benar bagus. Meski jorok tapi bagus. Anime Prison School memiliki adegan berdarah yang cukup intens, dan tentu saja ada adegan BDSM yang sangat-sangat parah. Jadi, untuk cerita Prison School, So kasih nilai 8. Untuk tema openingnya, So kasih nilai 7, dan tema endingnya juga So kasih nilai 7. Cerita Prison School diambil dari sebuah manga yang berjudul sama dan dikarang oleh Akira Hiramoto. Anime Prison School berakhir pada episode 12 dan berlanjut pada sebuah OVA. Dan OVA tersebut berakhir pada manga chapter 87 dan manganya berakhir pada chapter 277. Anime Prison School berakhir pada masa pembebasan anak laki-laki dan dijobloskannya siswa OSIS bawah tanah yang melakukan kecurangan. Dari sini kita akan bertemu karakter-karakter baru, yaitu OSIS permukaan atau OSIS pada umumnya. Yang pertama ada ketua OSIS, yaitu Kat Katenomiya, Risa Beto sebagai wakil ketua, dan Mitsuko Yokoyama sebagai sekretaris. Mungkin kalian tidak tahu, Prison itu dibuat 20 tahun yang lalu dengan alasan untuk memenjarakan kepala sekolah dulu. Jadi dulu Akademi Hachimitsu itu sebenarnya memang sekolah campuran. Tapi karena kebijakan kepala sekolah menerapkan kebijakan baru, yaitu penghapusan siswa cowok. Dan itulah kenapa saat kepala sekolah menjadi ketua yayasan baru, ia kembali menerapkan kebijakan lama, yaitu mengizinkan siswa cowok untuk bersekolah di Akademi Hachimitsu. Akhir dari cerita Prison School, ketua OSIS bawah tanah, Mari, memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan pergi melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Meiko dan Kat ingin bertemu dengan Mari untuk terakhir kalinya, dan perjalanan mereka ke bandara membuat hubungan mereka yang buruk semakin membaik.
Risa yang sudah menyerah untuk menaklukkan Andre, namun Andre telah membulatkan keputusannya lebih memilih bersama Risa daripada Meiko. Gakuto, Joe, dan Shingo berhasil menciptakan RBP yang baru dan menggunakan RBP itu sebagai perahu untuk menyeberangi sungai. RBP yang mereka buat dianggap keren oleh cewek-cewek dan berhasil memikat cewek-cewek untuk bergabung. Dan Kyoshi memutuskan untuk menyatakan cintanya kepada Chiyo. Saat Kyoshi ingin menyatakan cintanya, Hana tidak tega membiarkan Chiyo berpacaran dengan Kyoshi semesum. Maka dari itu, Hana memberitahu semua hal mesum Kyoshi kepada Chiyo. Dari melihat Hana sedang buang air kecil, mengencinginya, bersiuman, melakukan gaya 69 sewaktu di asrama cowok, hingga berganti pakaian dalam. Meski begitu, Chiyo menyadari Kyoshi adalah pria yang baik dan menerima semua hal buruk Kyoshi dan mau menjadi pacar Kyoshi. Di sini, awalnya Hana menerimanya, namun beberapa detik kemudian, rasa yang sama terjadi muncul. Hana akhirnya sadar dengan perasaannya kepada Kyoshi. Kemudian melemparkan celana dalam Kyoshi yang ia pakai sekarang dan meminta Kyoshi untuk mengembalikan celana dalamnya. Dan voila, celana dalam Hana dipakai oleh Kyoshi sekarang. Dan sebuah air mancur berterbangan tepat ke arah Chiyo. Dan Chiyo kepribadiannya kini berubah 180 derajat dan ia menjadi ketua OSIS bawah tanah selanjutnya. Pasti yang baca manganya berpikir cerita ini sedikit mengecewakan dan gimana ya bilangnya ya. Kalau kalian lihat, semua orang mempunyai rute ending masing-masing dan semua rute ending mereka berakhir dengan sangat baik. Tapi karena satu rute ending yang berbeda sendiri, akhirnya menghancurkan semua rute endingnya. Kayak gitu sih yang saya lihat dari akhir cerita ini. Satu rute ending itu memang biang dari segalanya. Seperti yang sudah saya katakan, akar dari semua akar permasalahan terjadi karena Kyoshi Fujino membuat janji dengan Chiyo dan mengintip Hana sedang buang air kecil. Dan saya setuju dengan keputusan sang autor untuk tidak membuat Chiyo dan Kyoshi berpacaran. Sebuah hubungan dengan landasan kebohongan memang bukan ending yang baik untuk disajikan kepada pembaca. Kyoshi sebenarnya bukan orang mesum akut gitu menurut So. Cuman ya karena sebuah keadaan yang membuatnya harus bertindak melenceng, sengaja atau tidak sengaja. Terus sebuah keadaan mesum yang tidak pernah ia tahu dan mulai terbiasa dengan hal tersebut. Kalau untuk Hana, gadis ini gadis polos sebenarnya. Cuma karena rangsangan yang berlebihan atau semacamnya, sifat polosnya berubah menjadi yandere. Terlebih lagi, Hana adalah seorang ahli bela diri. Dan semua ahli bela diri mempunyai harga diri yang tinggi. Dan untuk Chiyo ini benar-benar gadis yang amat baik. Masih menerima Kyoshi setelah mendengar semuanya. Meski begitu, entah kenapa hubungan mereka bertiga, hubungan ini bukan untuk menghancurkan Kyoshi ataupun Hana. Lebih kayak ingin menghancurkan Chiyo secara menyeluruh dari yang saya baca. Bila benar begitu, itu berarti autor ingin menciptakan ketua OSIS bawah tanah yang lebih kejam dibanding Mari kakaknya sendiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk cerita Prison School. Akira Hiramoto juga membuat sebuah manga baru yang berjudul Futari Switch. Manga ini rilis pada bulan Maret lalu. So nggak baca sih, tapi kayaknya cerita ini berkisah tentang dua orang yang bisa saling bertukar tubuh gitu. Ya, dari judul dan covernya sih gitu dapat kesannya. Untuk kalian yang telah menonton animenya, bagaimana tanggapan kalian? Coba baca manganya lebih mantap dibanding animenya. Dan bagi yang belum menonton, ini nggak dianjurkan untuk bocil, jadi jangan coba-coba. Saya Someso, mau pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.